teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan baik ya. Oke, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, yang pastinya kita udah tahu karena fenomena itu benar-benar menggemparkan di media sosial. Nah, mungkin kalian udah tahu dari kerabat kalian atau ke keluarga kalian ataupun dari kalian sendiri yang udah memang muncul di VIP kalian baik di media sosial platform TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Nah, sebelum aku lanjut, izinkan aku buat memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Citra Khodijiah Trendini. Aku biasa dipanggil Citra dan aku dari program studi pendidikan sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, aku bakal balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Tapi sebelum aku balik ke topik yang mungkin kalian udah tahu kasus ini, tapi aku bakal ngebahas dulu sebelumnya tentang corporate social responsibility atau yang bisa disebut dengan CSR. Nah, ngomong-ngomong soal CSR ini, biasanya tuh mungkin kalau misalkan kalian secara umum mungkin kalian belum pernah dengar tentang CSR ini, tapi CSR ini aku akan jelaskan secara singkat banget. Kalau misalkan CSR ini adalah bagian tanggung jawab dari perusahaan kepada karyawannya, baik karyawannya ataupun lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Nah, CSR ini tuh biasanya yang langsung terbayangkan oleh kita itu adalah perusahaan yang berbagi sembako, nanam pohon, kasih beasiswa, atau bikin program lingkungan. Tapi seiring zaman tuh kita berubah kan, dimana publik mulai lebih kritis lagi. Jadi CSR ini bukan lagi soal berbuat baik di satu sisi, sementara di sisi lain diam-diam ada masalah yang disembunyikan. Ini pas banget kalau kita kaitkan dengan masalah yang sebelumnya, yaitu tentang kasus sirkus Taman Safari dan Oriental Sirkus Indonesia atau yang biasa disebut dengan OCI. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Awal tahun 2025 ini publik Indonesia itu dikejutkan oleh pengakuan dari mantan atau ex dari pekerja dari pemain sirkus ini. Nah, pemain sirkus dari Oriental Sirkus Indonesia ini atau biasa disebut dengan OCI. Nah, mereka mengakui kalau mereka itu mengalami beberapa hal. Yang pertama adalah eksploitasi sejak usia dini, yang dimana mereka dipaksakan untuk menjadi pemain atau bekerja menjadi pemain sirkus itu. Bahkan mereka nggak tahu kalau mereka tuh punya keluarganya, nggak punya keluarga atau enggak gitu guys. Bahkan mereka nggak tahu orang tua mereka di mana, ayah ibu mereka di mana, bahkan mereka nggak tahu nama mereka sendiri guys. Jadi kayak mereka tuh diberikan nama oleh si pemilik dari OCI ini, seperti itu guys. Jadi lalu yang kedua, kekerasan fisik saat pelatihan, yang dimana ada satu pemain X dari OCI ini, yang dimana dia cerita kalau misalkan ketika dia hamil dia tetap dipekerjakan, bahkan dipaksa buat untuk bisa latihan, padahal ibaratnya dia lagi hamil dan itu udah mau 9 bulan guys. Kalian bayangin aja, kayak gak masuk akal dong kayak. Oke, kita lanjut yang ketiga, pekerjaan dengan jam kerja yang berat. Pastinya ini mereka udah ngerasain banget ini, mana mereka harus bekerja lembur, bahkan mereka mati-matian disuruh bekerja buat itu OCI ini. Kayak mereka dikasih makan aja tuh bener-bener makannya juga cuman yang kayak itu aja gitu loh, dan mereka tuh bener-bener dikasih ruang yang kayak sempit banget buat istirahat gitu guys. Lalu yang terakhir adalah perlakuan yang tidak manusiawi, yang dimana salah satu ex dari pemain sirkus ini, dia menceritakan kalau misalkan dia tuh pernah ibaratnya ngambil makanan, padahal makanannya cuma diambil sedikit banget guys. Itu kayak makanan kayak misalkan permen atau apa gitu pokoknya. Nah, dia cuma mau nyipin doang karena dia tuh bener-bener rasa kalau misalkan dia pengen nyobain aja gitu. Tapi apa yang dilakukan selanjutnya? Dia dikasih kotoran gajah guys, dan disuruh ngelan itu, benar-benar disuruh telan guys. Kalian bayangin aja kalau misalkan kalian disuruh nelan itu bener-bener kayak. Dan apalagi yang paling jahatnya adalah dipegangin, jadi dia nggak bisa buat nolak guys, paham kan? Jadi kayak ya gitu. Oke, itu benar-benar kayak di luar nalar guys, kayak oke. Kita lanjut aja. Nah, masalahnya ini beberapa pertunjukan OCI ini tuh sebenarnya pernah tampil di Taman Safari Indonesia atau yang kita sebut dengan TSI. Nah, makanya itu masyarakat menjadi kayak bertanya-tanya kalau misalkan, wah, apakah TSI ini ikut bertanggung jawab
karena mereka ini kan mendukung pertunjukan itu dengan menjadikan tempat gitu dong, gitu kan. Nah bahkan pihak dari Taman Safari atau pemilik dari Taman Safari TSI ini tuh merupakan adalah pemilik dari Oci sendiri juga, karena mereka sama-sama satu keluarga guys. Bayangin kalau misalnya satu keluarga kan berarti ya memang ada kesangkut pautnya dong gitu lah. Tapi sayangnya pihak Taman Safari ini malah buru-buru klarifikasi soal apa. Mereka mengakui kalau misalkan mereka nggak ada kaitan langsung dengan Oci, karena mereka itu berbeda badan hukum dan tidak tahu menahu soal dugaan kekerasan itu. Nah, apakah klarifikasi ini cukup buat kita? Apa ya, cukup untuk kita terima? Enggak guys, karena bayangin aja, pemiliknya sama. Pemiliknya itu sama, ibarat kata. Dan juga sebelum adanya bahkan kejadian itu adanya di Taman Safari Indonesia. Bukankah nggak masuk akal kalau misalkan mereka nggak ada hubungannya? Lalu yang terakhir adalah kita tahu bahwasannya Oci ini udah lama nggak ada, bahkan dia tuh tempatnya juga nggak tahu di mana. Masa kita minta pertanggungjawaban dari ibaratnya dari goib, kan nggak mungkin ya guys. Nah makanya itu pengacaranya juga memaparkan beberapa bukti yang sebelumnya aku jelaskan itu. Oke, jadi kita akan lanjut lagi di mana kita akan bertanya kalau misalkan, kan aku sempat ngejelasin kalau misalkan adanya CSR. Nah, CSR ini sebenarnya menjadi posisi di tengah kasusnya, ada keterkaitan ibaratnya. Kalau misalkan kita lihat dari Taman Safari Indonesia ini, perusahaan ini lumayan aktif dalam program CSR ini. Ya dimana CSR di mereka ini adalah mereka memberikan beberapa program mereka seperti konservasi dari satwa langka, yang kedua program edukasi lingkungan untuk sekolah, lalu yang ketiga donasi untuk komunitas sekitar, dan yang terakhir adalah bantuan untuk pelestarian dari satwa, dan juga bersama Softtek Indonesia. Nah artinya memang di atas kertas TSI ini sudah menjalankan banyak program sehingga mereka mendapatkan Nobel alias terhormat itulah. Tapi apakah itu cukup untuk dikatakan di sekarang ini? Enggak, karena CSR ini bukan hanya tentang masalah satu atau dua permasalahan itu, bukan tentang satu dua pertanggungjawaban itu, tapi masih banyak yang perlu dipertanggungjawabkan seperti dari manusia sendiri, yang dimana kejadian itu kan memang ada di TSI ini kan. Nah tapi di zaman sekarang ini orang itu nggak melihat dari apa yang mereka lakukan secara formal, tapi mereka tuh juga melihat apa sih yang kamu diizinkan di sekitarmu, bener nggak? Karena kan TSI itu kan kejadian Oci itu kan di TSI, pastinya kita ngeliatnya secara apa ya, secara ibaratnya pikiran secara normal kita itu, kita melihat kejadian itu ada di TSI, berarti pastinya TSI harusnya ada dong keterkaitannya sendiri. Nah dalam hal ini meski secara resmi TSI itu nggak terlibat, tapi masyarakat pastinya dong tetap merasa bahwa TSI ini perlu lebih berhati-hati dalam pertama memilih partner kerja. Karena kalau misalnya partner kerjanya aja hilang-hilangan ataupun partner kerjanya aja nggak tahu tempatnya di mana, masa kok mau jadi bisa dipilih jadi partner kerja kalau nggak karena orang dalam. Oke, lanjut lagi. Yang kedua adalah memastikan standar etika. Jadi dimana kita tahu bahwasannya kalau misalnya ada kegiatan pastinya kita harus ngikutin etika dari tempat itu atau kawasan yang kita ada di situ, kawasan yang kita tempati ataupun kawasan yang memang lagi kita bekerja gitu. Nah selanjutnya apa sih? Oke, selanjutnya adalah tentang kalau kita pakai kacamata teori sosiologi organisasi kita, pasti ada beberapa hal yang menarik buat kita bahas. Yang pertama adalah teori legitimasi, yang dimana organisasi ini itu hidup dari kepercayaan publik. Kalau ada kasus yang seperti ini, pasti dugaan eksploitasi ini pastinya bukan tentang bukan kelas, mungkin kalau misalkan meskipun ini memang bukan kesalahan langsung dari TSI, tapi kalau misalkan kepercayaan masyarakat kan bisa goyah tetap aja kan. Nah pastinya masyarakat juga ngerasa kayak apa ya, mereka berbondong-bondong untuk boikot, paham kan maksud aku? Kalau misalkan mereka merasa kalau misalkan opini mereka aja nggak diturutin, ya buat apa kita datang ke mereka, boikot aja langsung semuanya gitu kan, ibarat kata seperti itu. Nah makanya itu CSR ini bukan tentang soal kegiatan sosial, tapi juga ini cara kita buat memperbaiki dan mempertahankan legitimasi sendiri. Lalu yang kedua adalah teori institusional, ini dimana adanya tekanan masyarakat, media, dan pemerintah akan membentuk norma yang baru buat organisasi itu sendiri. Hari ini misalkan sekedar tidak tahu ataupun tidak terlibat langsung, nggak cukup guys, nggak cukup, karena orang itu ingin perusahaannya itu lebih proaktif dan juga mencegah pelanggaran, bukan cuman reaktif setelah kasusnya meledak dengan
bukan permintaan maaf, malah klarifikasi sederhana dong, yang bahkan mereka nggak nggak ada permintaan maaf sekalipun gitu. Nah, hal ini tuh nggak bakal membuat publik merasa kalau misalkan mereka tuh dapat dipercaya, bahkan mereka itu menjadi membentuk norma-norma yang baru buat organisasi itu. Lalu yang ketiga adalah teori stakeholder, yang dimana dalam dunia CSR modern, stakeholder itu bukan cuma tentang pelanggan dan investor aja loh, tapi juga tentang komunitas lokal, pekerja, mitra usaha, bahkan publik luas. Nah, TSI itu mau tidak mau harus bisa memperhitungkan bagaimana sih aktivitas mitra seperti OCI berdampak pada citra dan keberlanjutan mereka sendiri dong. Karena pastinya teori stakeholder ini harus benar-benar ada di setiap perusahaan. Kalau misalkan mereka nggak nerapin tentang teori stakeholder ini, gimana mereka ibaratnya kalau misalkan mereka nggak punya teori ini, pastinya mereka setiap perusahaan pasti ngerasa kalau misalkan pasti bakal membuat mereka citra buruk mereka tuh bakalan kayak, karena kan ibaratnya kita kan mempunyai investor ataupun apapun itu, pasti kita harus melihat dulu dong citra mereka baik atau enggak, karena citra yang mereka berikan kepada kita pastinya akan berdampak kepada kita sendiri. Ibarat kata seperti itu aja kan, kayak misalkan kita berteman dengan orang yang baik, pastinya itu kan membuat kita menjadi lebih ternilai baik oleh orang-orang banyak. Seperti itu bukankah? Ya, benar sekali kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih implikasi buat CSR ini terhadap Taman Safari? Pastinya kejadian itu pasti bisa memberikan pelajaran penting bagi Taman Safari juga kan, yang dimana Taman Safari ini harus menerapkan CSR harus lebih luas, yang dimana bukan cuma soal tentang konservasi hewan aja, tapi juga soal memastikan hak-hak manusia dihormati dan dipenuhi. Karena harusnya kita tahu dong kalau misalkan kita makhluk sosial, pasti kita nggak bisa hidup sendiri kita. Nah, seperti itu aja lah anggapannya. Lalu yang kedua adalah CSR harus lebih kritis ke internal, yang dimana audit itu harus audit sosial itu ke semua anggota, dan yang terjadi di Ghost itu mereka perlu lebih diperketat, yang dimana mereka nggak boleh lalai dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Mereka harus lebih cepat tanggap gitu guys, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah CSR itu bukan pajangan. Benar, itu CSR bukan pajangan. Karena kenapa? Harusnya tuh CSR itu harus diterapkan bukan hanya sekedar program sosial aja dipromosikan di media sosial, seperti kayak menampil kalau misalkan ini seru, tapi padahal malah sebaliknya. Nah, sebenarnya tuh harusnya bukan seperti itu, tapi kita harus tetap benar-benar menerapkan jadi budaya organisasi itu sendiri. Nah, mungkin kedepannya ada saran nih buat teman Taman Safari, bisa bikin program-program yang mungkin tambahan seperti ini. Yang pertama, pelatihan tentang etika kerja dan standar HAM yang untuk buat semua mitra. Jadi mana ini tuh harus adanya pelatihan ini, harus semua lapisan, misalkan atasan ataupun karyawan juga harus ikut pelatihan ini. Karena kalau misalkan cuma karyawan doang yang mendapatkan pelatihan, ya percuma juga guys. Kita harus menerapkan semuanya ke semua di perusahaan itu, karena dengan itu makanya terjalinnya hubungan baik dan juga pastinya terwujudnya dari CSR ini. Lalu yang kedua adalah Code of Conduct, yang dimana ketat untuk semua pertunjukan atau kegiatan, yang dimana adanya perketatan ini pasti membuat orang-orang tuh nggak nyepelein gitu guys. Kalau misalkan adanya sebuah tindakan kekerasan, kalau misalkan kita ketat langsung bilang enggak, tidak, pokoknya kita langsung ngasih hukuman tegas, itu bakalan buat orang-orang membuat orang-orang merasa kalau misalkan itu benar-benar ibaratnya kita menjadi aman gitu guys. Lalu yang ketiga adalah transparansi, yang dimana soal siapa aja pihak ketiga yang terlibat di kawasan mereka harus tahu, bahkan mereka harus punya buktinya guys. Kalau misalkan mereka nggak punya buktinya, itu percuma banget. Karena kayak kalian tuh nggak bisa ngomong hanya asal ngomong aja, kalian harus dibukti dong biar publik tuh bisa percaya. Nah, kasus sirkus Taman Safari Indonesia ini membuka mata kita kalau misalkan CSR bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi juga soal apa yang kita biarkan yang terjadi di sekitar kita. Makanya itu kita sebagai generasi selanjutnya, kita harus bisa menerapkan CSR ini, baik itu di perusahaan kita ataupun di organisasi kita yang sekarang kita tempati ataupun kita sekarang lagi memilih itu. Nah, makanya itu CSR itu penting guys bagi kita
di masa mendatang nanti. Makanya itu aku pengen nyampein hal ini kepada kalian agar kalian juga bisa melakukan keberlanjutan CSR ini, karena CSR ini benar-benar ibaratnya kita mempunyai rasa aman ketika kita mempunyai prinsip CSR ini.